Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah penelitian tindakan kelas. Semoga Anda semua, adik-adik mahasiswa dalam keadaan sehat ya untuk mengikuti perkuliahan kita. Pada pertemuan ini adalah pertemuan untuk pengantar mata kuliah atau pengenalan mata kuliah kita, yakni penelitian tindakan kelas. Mungkin sebelumnya mata kuliah ini adanya di semester 6, tapi pada angkatan kalian itu penelitian tindakan kelas dan mata kuliah penelitian yang lain itu ada di semester 4. Salah satu tujuannya adalah agar Anda lebih awal mempersiapkan diri untuk menentukan nanti penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan tugas akhirnya itu apa dan bisa selesai lebih cepat dari waktu yang normalnya. Nah, dalam perkenalan mata kuliah hari ini akan kita membahas tentang beberapa poin seperti apa saja sih yang akan dibahas pada mata kuliah ini selama 1 semester ke depan. Kemudian ada juga nanti di akhir ada tugas yang harus Anda selesaikan sebagai bahan untuk pertemuan kita pada minggu depan. Nah, kebetulan pertemuan kita minggu depan dan selanjutnya nanti akan kita lakukan secara offline, dan juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk peraturan di dalam perkuliahan kita selama 1 semester atau kontrak belajarnya sama seperti pada mata kuliah sebelumnya, pada semester sebelumnya, yaitu ada tentang kehadiran yang harus Anda penuhi sebanyak 80% dari 16 kali pertemuan. Kemudian selain itu harus diingat bahwa kehadiran Anda ini adalah bukan masuk dalam penilaian, akan tetapi keterpenuhan dari kehadiran Anda itu merupakan syarat utama untuk keluarnya nilai Anda nanti. Nah, kemudian untuk tugas, ada beberapa tugas yang harus diselesaikan pada mata kuliah ini. Jadi nanti tugasnya ada yang sifatnya individu dan ada yang sifatnya berkelompok. Nah, tugas-tugas ini akan dibahas kemudian waktu perkuliahan berlangsung pada pertemuan selanjutnya. Nah, selain tugas, ada juga nanti penilaian untuk produk yang harus Anda hasilkan dalam mata kuliah ini, yaitu ada proposal penelitian tindakan kelas, kemudian ada juga artikel yang harus Anda penuhi sebagai hasil apa? Bukan hasil, tapi nilai ujian akhirnya. Nah, ini yang harus Anda akan lakukan pada perkuliahan kita selama 1 semester ke depan, dan catatan utamanya adalah hindari plagiasi, jangan mengulang kesalahan yang sama seperti semester-semester sebelumnya yang banyak kesamaannya, baik itu dengan apa yang ada di Google maupun yang ada di tugas teman Anda yang lain. Nah, ini yang harus diperhatikan. Dan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan beberapa bahan kajian yang harus Anda atau yang akan Anda tempuh pada 1 semester dalam mata kuliah ini. Nah, di slide ini Anda bisa lihat beberapa bahan kajian yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan ya pada mata kuliah penelitian tindakan kelas. Ada sekitar 8 untuk konsep. Kemudian yang ke-9 proposal dan artikel itu merupakan produk yang harus dihasilkan oleh adik-adik mahasiswa nanti.
Nah, bahan kajian nomor 1 sampai 8 itu merupakan konsep atau bahan yang akan digunakan untuk menyusun proposal dan artikel PTK nanti. Nah, ini yang akan kita lakukan nanti selama 1 semester. Kemudian, nah untuk melakukan PTK, kita bisa memulainya dengan memberikan pertanyaan ya pada guru atau mungkin kita sebagai guru posisinya. Jadi ada pertanyaannya seperti yang ada di slide. Apakah kita sudah menjadi guru yang kompeten? Nah, kompetensi sebagai seorang guru itu pasti sudah ada ditempuh atau Anda pelajari pada mata kuliah profesi kependidikan, di mana ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, ini bisa menjadi awal pertanyaan kita untuk memulai penemuan masalah dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, salah satu tujuannya kan untuk memperbaiki pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas selama ini. Ini di slide ini Anda bisa membaca dan memahami seperti apa sih kompetensi guru yang harus dimiliki. Nah, ini sebenarnya sifatnya itu mengulang ingatan Anda kembali dari semester sebelumnya pada mata kuliah profesi. Karena dalam proses pembelajaran itu tidak selalu atau bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa. Sejatinya dalam proses pembelajaran itu juga ada proses pendidikan. Nah, pendidikan itu kan ada dari kata mendidik. Nah, mendidik ini maknanya apa? Kita bisa melihat arti dari kata mendidik itu ada pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ya tentang Sisdiknas, ada juga yang terbaru, nanti bisa Anda temukan referensinya. Di sini dalam mendidik itu dimaknai sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan, kemudian membentuk watak, dan membangun peradaban yang bermartabat serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini adalah proses pendidikan yang dilakukan sejatinya harus seperti itu. Akan tetapi dalam prakteknya kan belum tentu, pasti ada banyak hal yang dialami, kendalanya seperti apa, kemudian ada apa yang menyebabkan sehingga hasilnya tidak sesuai dengan apa yang harus dicapai. Oleh sebab itu, dalam kita melakukan penelitian tindakan kelas, memang harus diawali dengan sebuah pertanyaan yang tadi. Apakah pembelajaran yang dilakukan itu sudah sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan, ataukah pembelajaran yang dilakukan itu di luar ekspektasi atau kelebihan kekurangannya seperti apa. Makanya PTK itu diumpamakan seperti guru atau kita sebagai pendidik, sebagai guru itu bercermin apakah pembelajaran yang kita sudah lakukan itu baik atau tidak, kelemahan dan kekurangan pembelajaran kita di mana dan apa saja kelebihannya, kekurangannya apa saja. Atau juga PTK itu bisa diibaratkan seperti guru menonton sebuah film di mana guru tersebut itu melihat dirinya ketika melakukan pembelajaran, atau kita sebutnya dengan refleksi ya. Jadi seperti apa pembelajaran yang sudah dilakukan. Salah satu contohnya begini. Ketika UTS misalnya ujian tengah semester, siswa nilainya itu kalau 50% atau 60%-nya itu masih di bawah standar atau masih di bawah rata-rata kelas. Nah, nanti ini masalahnya di mana? Misalnya, jadi jangan langsung menyalahkan siswa. Jadi guru itu bisa bercermin dari situ, melihat, oh dari permasalahan tersebut, kira-kira ada apa saja, apa yang menyebabkan itu. Bisa dilihat dari diri sendiri dulu.
dari gurunya. Seperti apa? Apakah ada kekurangannya selama ini? Mungkin dari materinya, atau mungkin dari dari gurunya sendiri, kompetensinya, ataukah dari model pembelajarannya, atau dari apa. Nah, itu proses berkaca ini seperti melihat kembali seperti apa pembelajaran yang sudah dilakukan sehingga hasilnya seperti itu. Nah, itu perumpamaan dari penelitian tindakan kelas ini ya. Nah, untuk persiapan kita pertemuan ke depan itu Anda diminta untuk melakukan beberapa hal. Nah, di sini ada tugas 1. Silakan Anda menyelesaikan tugas ini sehingga minggu depan kita akan membahas di kelas dan masing-masing Anda harus siap untuk presentasi secara acak nanti penunjukannya. Jika ada pertanyaan bisa diskusikan di ruang diskusi ya yang ada di daring Unram ini. Silakan disampaikan pertanyaannya, dan keaktifan Anda pada ruang diskusi itu akan menjadi salah satu penilaian bahwa Anda itu hadir pada pertemuan hari pertama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.